Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pergerakan. Salam. Ya, hari ini kita kembali lagi di podcast pergerakan tentunya, yang salah satu menjadi program PMI Cabang Kabupaten Kutai Timur tentunya, yang alhamdulillah malam ini kita bersama ketuanya nih, Ketua Umum PMI Cabang Kutai Timur. Tentunya kita bukan orang biasa yang di sebelah kita ini, tentunya punya wawasan yang luar biasa. Tidak mungkin dia bisa memimpin orang-orang yang memiliki intelektual dengan berbagai macam pengetahuan kiri dan kanan dan keseimbangan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu loh yang dicari di PMI. Nah, dan malam ini insya Allah kita bakal ngebahas tentang berorganisasi. Makanya kita panggil Ketua Umum PMI, dan organisasinya kita bahas secara ruang lingkup berorganisasi di PMI. Tentunya untuk kalangan mahasiswa dan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ingin tahu apa itu organisasi dan untuk apa kita berorganisasi tentunya. Nah, jadi malam ini kita bakal ngebahas tentang organisasi tentunya sebagai manusia yang bukan makhluk individual tapi makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, sehingga sangat penting untuk belajar berorganisasi. Ya, betul. Dan malam ini kita bisa ngulik secara mendalam apa itu organisasi dan untuk apa sih itu berorganisasi. Langsung saja kita di sebelah kita, alhamdulillah, gimana kabar Tum? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat. Insya Allah materi malam ini ringan-ringan saja. Siap. Insya Allah. Jangan berat-berat dulu. Ya, untuk adik-adik kita kan supaya bisa mengetahui tentang untuk apa kita berorganisasi. Nah, mungkin tidak perlu lama, yaitu langsung saya ingin bertanya, sebenarnya kita kan sebagai mahasiswa tentunya harus punya kemampuan mengatur apapun itu, ya kan? Mungkin di organisasi, mungkin teman-teman kok bisa sampai organisasi itu mengatur dan lain-lain, mungkin dia harus tahu apa itu organisasi. Mungkin dari sudut pandang ketum sendiri selama berorganisasi ini, apa sih itu organisasi, mungkin bisa langsung dijelaskan ke teman-teman. Oke. Berarti apa itu organisasi ya pertanyaannya? Iya. Ya, sederhananya organisasi itu suatu wadah yang di dalam wadah itu terdapat kumpulan orang-orang yang ingin mencapai suatu tujuan bersama. Nah, itu sederhananya. Iya. Berarti memang berorganisasi itu dilakukan, dan tentunya setiap organisasi itu memiliki tujuan ya. Setiap organisasi itu memiliki tujuan. Itu baik itu organisasi internal maupun organisasi eksternal seperti PMI dan organisasi-organisasi yang lain. Oh, iya. Tentunya untuk menyelesaikan tujuan itu secara bersama. Betul. Secara bersama. Berarti dia kolektif kolegia seperti Ya, betul. Menentukan secara bersama gitu apa yang menjadi kesepakatan seperti Ya. itu. Nah, dan kemudian tentunya gini, itu dalam organisasi itu kan tidak selalu mulus-mulus saja. Di dalam organisasi tentunya dengan watak orang yang berbeda-beda, dengan berbagai macam permasalahan tentunya, Ya, karena tidak bakal mulus saja. Apakah masalah dapat terpecahkan di organisasi itu? Dengan berorganisasi, apakah masalah dapat terpecahkan? Ya, tentu. Ya. Itu. Nah, ini juga belajar dari pengalaman khususnya kita di PMI ya. Iya. Jadi kita di PMI itu setiap ada problematika atau permasalahan, kita sebagai pimpinan tertinggi itu harus berusaha untuk bisa memecahkan setiap permasalahan yang ada di internal. Ya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang ada di pengurus komisariat, rayon, dan anggota-anggota yang ada di lingkungan PMI itu sendiri. Iya. Gitu. Kenapa? Karena dengan memecahkan masalah itulah suatu organisasi itu terus bisa hidup dan berkembang. Iya. Kalau misalkan kita sebagai pimpinan itu tidak respect dengan masalah yang ada di internal, nah organisasi tentu berdampak dengan organisasi. Organisasi itu bisa saja misalkan menjadi stagnan, tidak berkembang, bahkan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu silih berganti meninggalkan organisasi itu. Nah, itu kira-kira. Iya.
Jadi kalau misalnya dalam organisasi tidak bisa menyelesaikan masalah, berarti menyelesaikan masalah itu dalam berorganisasi sangat penting berarti itu. Sangat penting. Sangat penting itu. ya. Itu juga dapat mempertahankan kader-kadernya tentunya mungkin. Bisa. Iya. Sangat membantu sekali bagaimana kita memahami. Baru 2 pertanyaan kita sudah mengetahui apa itu organisasi dan ternyata berorganisasi itu bisa menyelesaikan masalah tentunya tadi dengan menyelesaikannya secara bersama gitu teman-teman. Harus bersama-sama. Sahabat. Nah kemudian gini tuh, ketika mungkin seperti saya dan sahabat-sahabat lain, teman-teman yang lain mungkin, dan adik-adik nanti yang bakal yang baru terjun di dunia perkuliahan itu biasa mendapatkan pertanyaan kayak gini nih. Ngapain sih kamu berorganisasi? Apa sih pentingnya berorganisasi? Organisasi itu nggak bakal dapat apa-apa. Nah, padahal sebenarnya dalam berorganisasi itu banyak yang bisa kita dapatkan. Tentunya pengetahuan dan wawasan. Pengetahuan dan wawasan. Mungkin bagaimana sih organisasi itu tuh bisa menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa-mahasiswa yang ada tentunya, dan yang dikatakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal itu menambah wawasan dan pengetahuan. Bagaimana bisa menambah pengetahuan dan wawasan? Dari segi apa? Iya. Pertama, yang mau saya sampaikan itu adalah kita sebagai orang yang hidup di organisasi ya, yang cukup lama lah itu mengenyam dunia organisasi. Wajar kalau misalkan ada asumsi di organisasi itu kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Iya. Wajar kalau misalkan ada asumsi seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita yang berorganisasi ini harus bisa membuktikan bahwa ketika teman-teman mahasiswa masuk dalam sebuah organisasi, kita harus bisa berbuat terhadap teman-teman itu. Harus bisa menghilangkan asumsi kalau misalkan di organisasi itu kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan sahabat Zam, apakah bisa di organisasi menambah pengetahuan dan wawasan? Tentu bisa, Jam. Itu sangat bisa. Dan bahkan mungkin pengetahuan yang kita dapatkan di organisasi itu melebihi pengetahuan yang kita dapatkan di kampus. Kenapa? Di kampus itu pengetahuan yang bisa kita dapatkan itu terbatas. Pengetahuan yang bisa kita gali terbatas. Nah, di organisasi lah kita bisa menggali semua pengetahuan yang kita inginkan. Baik itu pengetahuan kiri, tengah, maupun kanan, semuanya bisa kita dapatkan di organisasi. Nah, kemudian juga di organisasi itu banyak kegiatan-kegiatan, kemudian diskusi-diskusi, yang itu semua kemudian bisa menambah pengetahuan kita secara tidak langsung. Contoh misalkan, banyak teman-teman mahasiswa baru pada saat masuk kuliah, sebulan 2 bulan pertama dia biasa-biasa aja. Nah, pada saat teman-teman mahasiswa baru itu masuk organisasi, baik itu internal maupun eksternal seperti PMII, ada perubahan yang signifikan, bahkan melebihi target yang dia bayangkan selama itu, selama dia masuk di bangku kuliah. Itu. Jadi organisasi itu sangat membantu kita, khususnya di aspek pengetahuan, bagaimana supaya pengetahuan kita itu bisa bertambah. Di organisasi eksternal misalkan seperti di PMII, setiap malam Jumat 1 minggu sekali kita ada diskusi. Itu, kita ada diskusi, kemudian di hari-hari setelah itu kita ada kegiatan, kemudian ada diskusi lagi. Nah, itu semua pasti menambah pengetahuan kita. Iya.
sangat menarik sekali, dan memang berarti dalam organisasi itu sangat menambah pengetahuan tuh ya. Betul. Dan tentunya kalau kita di organisasi itu banyak juga sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan buat kita selalu menambah literasi kita, mungkin dari kalangan senior-senior mungkin berkaitan dengan hal, sedangkan di kampus yang kita tahu mungkin itu aja. Mungkin berarti memang dalam berorganisasi itu tidak sedikit yang kita dapatkan, bahkan itu bisa melebihi apa yang kita luar dari perspektif kita. Betul. Bahwasanya kita berorganisasi bakal begini, ternyata lebih luar biasa lagi yang kita dapatkan dari dalam situ. Sangat menarik ternyata. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, dalam berorganisasi itu jangan jangan takut tidak mendapatkan apa-apa, jangan takut tidak bisa apa-apa. Pasti kita bakal menemukan sesuatu di dalamnya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan lebih dari yang apa kita inginkan. Menarik sekali memang apa yang disampaikan tadi, dan saya sangat tertarik dengan bagaimana itu mendapatkan pengetahuan yang lebih dan membuka wawasan. Jadi kita itu bisa open mind, teman-teman. Bagaimana cara kita berpikir, cara kita hidup, dan hal-hal buruk bisa kita ubah tentunya dengan belajar di organisasi itu sendiri. Tentunya juga di organisasi yang beliau pimpin, yaitu PMI Cabang Kabupaten Kutai Timur. Nah, kemudian tentunya dalam berorganisasi itu banyak nih orang-orang tertarik. Ini berkaitan dengan retorika, bagaimana cara dia mengajak, bagaimana cara dia berbicara, tentunya dengan retorika yang baik, tentunya dengan hal-hal yang baik. Tentunya hal-hal tersebut membutuhkan suatu kemampuan. Kemampuan itu biasa kita kenal dengan public speaking. Public speaking, bagaimana kita bisa berbicara di depan orang banyak, bagaimana kita bisa berbicara dengan meyakinkan orang itu. Tentunya bisakah tuh di organisasi itu kita mengembangkan kemampuan kita dalam hal ini, dalam public speaking itu sendiri? Sangat bisa ya. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Hari ini misalkan kalau pertanyaannya tadi tentang public speaking, semua orang mungkin mau, dan semua orang mungkin berkeinginan untuk bisa berbicara di depan publik, kemudian berpidato, memimpin rapat, dan lain-lainnya. Semua orang mempunyai keinginan. Bahkan tidak sedikit misalkan kita terinspirasi dengan orang-orang yang pandai berbicara di depan umum. Gitu. Nah, tapi itu semua ada ilmunya. Di PMII misalkan ada pelatihan public speaking. Itu. Kenapa ada pelatihan public speaking? Karena kita paham bahwa teman-teman mahasiswa baru yang masuk PMI itu masih minim pengalaman, kemudian masih takut-takut untuk berbicara. Jangankan berbicara di depan publik, berbicara di forum diskusi aja masih takut-takut. Nah, dengan adanya ilmu public speaking itu, kita bisa berbagi ilmu nih. Kita bisa berbagi ilmu, kemudian kita bisa berbagi teknik-teknik public speaking. Bagaimana supaya dengan belajar teknik-teknik public speaking itulah kita bisa mempunyai kemampuan public speaking yang baik di depan umum. Tuh, misalkan di dalam public speaking itu ada namanya percaya diri. Iya. Nah, percaya diri ini kan menjadi sesuatu yang yang banyak ditakuti oleh teman-teman mahasiswa. Itu banyak ditakuti oleh teman-teman mahasiswa, bahkan tidak sedikit yang sudah mempersiapkan bahan dan segala macam pada saat dia disuruh misalkan untuk untuk memimpin rapat atau berpidato, itu kehilangan materinya. Iya. Karena grogi. Nah, itu sangat sering terjadi. Ya, itu sangat sering terjadi. Nah, dengan kita belajar teknik public speaking, salah satunya tadi bagaimana supaya kita bisa meningkatkan rasa percaya diri.
walaupun kita apa namanya persiapan bahan kita masih sedikit, tapi karena kita percaya diri, kita berani tampil, dan pada saat kita tampil itu kita tidak tidak malu-malu lah itu, karena rasa percaya diri kita sudah ada di dalam di dalam hati kita itu. Nah, rasa percaya diri itulah kemudian yang mendorong supaya kita itu berani untuk tampil di depan umum itu, Jam. Oh iya, memang untuk tampil di depan umum itu memang tidak gampang tuh ya. Bahkan orang yang udah sering, bahkan juga kadang ada nervous, ada grogi juga kadang gitu. Iya, betul. Berarti memang sangat penting untuk kita berorganisasi, dan sehingga kemampuan kita dalam public speaking. Iya. Ya berarti bagaimana kita berbicara dan membuat orang itu percaya bahwasanya kita itu dalam segi berbicara saja sudah baik tentunya di public speaking. Nah, berarti ini sahabat-sahabat harus tahu kayak gimana kita dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus punya gaya bicara yang baik atau public speaking yang baik, sehingga kita suatu hari kita tidak akan stagnan di sini-sini saja. Suatu hari kita bakal mendapatkan situasi di mana kita harus menggunakan public speaking ini mungkin. Tentunya. Nah, banyak hal yang memang di luar dugaan kita tentunya. Nah, berbicara tentang berorganisasi itu tidak jauh-jauh yang dari namanya jiwa-jiwa kepemimpinan. Nah, tentunya kan di organisasi ini seperti ketum punya track record yang sangat panjang dalam berorganisasi tentunya. Sampai bisa memimpin, sampai duduk di tingkatan tertinggi di kelas kabupaten seperti ini bukan hal yang mudah tentunya, dengan berbagai banyak kader tentunya yang memiliki pengetahuan mungkin yang lebih, bahkan yang sama, yang kurang bahkan, tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Bagaimana sih organisasi itu tuh bisa melatih jiwa kepemimpinan? Iya. Jadi kalau di PMII misalkan itu ada kegiatan LDK namanya. Oh, LDK, latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan. Iya, sering kami dengar tuh. Itu. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik, kemudian sebagai seorang pemimpin apa-apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana untuk memanage atau mengelola orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, jadi itu. Jadi banyak hal yang yang kita pelajari di di organisasi terkait aspek kepemimpinan. Oh iya. I see. Itu. Nah, untuk melatih jiwa kepemimpinan itu beragam, Jam. Oh iya. Salah satunya di sini. Oh iya. Misalkan setiap mahasiswa atau setiap manusia itu ada yang memang jiwa kepemimpinannya yang terbentuk secara alamiah, ada juga yang terbentuk melalui proses pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan. Itu beragam sebenarnya. Itu. Nah, tapi itu semua menjadi sesuatu yang penting yang harus kita pelajari, apalagi kita yang sebagai pemuda ini. Iya. Harus belajar leadership kepemimpinan. Itu kita tidak tahu, misalkan hari ini kita kuliah, kemudian kita belajar, kita berdiskusi dan lain-lain sebagainya, tetapi kita tidak tahu kedepannya kita misalkan diamanahkan misalkan untuk menjadi kepala desa, kemudian camat, bupati, bahkan gubernur sekalipun itu tidak menutup kemungkinan. Nah, pada saat kita dihadapkan dengan hal yang seperti itu, kita sudah siap karena kita punya basic leadership. Nah, basic leadership itu kita pelajari di organisasi. Oh iya, I see. Nah, di kampus, Jam, itu sepengetahuan saya, kalaupun ada misalkan dipelajari tentang leadership, itu mungkin minim ya. Kemudian itu secara teoritik, secara praktek, secara praksis itu juga minim. Nah, di organisasi antara teori dan praktek leadership itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
termasuk misalkan saya yang sampai hari ini diamanahkan sahabat-sahabat PMI Kutai Timur sebagai ketua umum, itu juga melalui proses yang panjang. Tidak serta-merta misalkan langsung menjadi ketua umum, tidak. Itu tentu misalkan melalui proses dari bawah, kemudian dari bawah sampai saya bisa seperti ini. Iya, iya, iya. Dan teori-teori leadership itu saya pelajari sampai sekarang pun tetap saya pelajari gitu. Karena memang bicara kepemimpinan itu sangat sulit sekali dan sangat beragam itu. Nah, dan itu harus kita praktekkan, dan alhamdulillah saat ini saya bisa mempraktekkan apa yang saya pelajari tentang leadership itu, begitu Jam. Oh iya iya, berarti memang penting ya jiwa kepemimpinan Ya, itu, betul, sangat penting. penting ya. Berarti setiap orang, setiap watak memiliki jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada yang sudah keluar, ada yang mungkin masih tertanam atau dia masih malu gitu ya. Dia butuh proses untuk mengeluarkan itu sih yang saya tangkap tadi ya. Berarti memang penting berorganisasi buat melatih jiwa kepemimpinan ini sendiri tentunya. Sangat penting, Sangat penting. sangat penting sekali. Kalau misalnya barang itu jarang dipakai, jarang digunakan, berdebu, berkarat, dan dia susah berputar akhirnya. Betul. Ya, seperti halnya ini, sahabat-sahabat sekalian, jiwa kepemimpinan itu sangat penting kita latih tentunya dengan berorganisasi tadi. Berorganisasi. Berarti banyak sekali manfaatnya nih. Ini itu mungkin mohon maaf nih banyak sekali pertanyaan yang kita layangkan, tapi memang ini untuk menambah wawasan sahabat-sahabat, teman-teman tentunya. Bagaimana teman-teman sekalian bisa berorganisasi dan ada keinginan berorganisasi untuk mengembangkan diri tentunya, bukan untuk saya, bukan untuk, tentunya untuk mereka sendiri tentunya nantinya. Nah ini tuh dalam berorganisasi itu sendiri kan ada namanya kegiatan yang harus kita prioritaskan, ada kegiatan yang mungkin kita sebagai jadikan sampingan. Nah dalam hal ini tentunya kembali dalam memanajemen waktu. Bagaimana sih itu kita dalam berorganisasi itu belajar membagi waktu, apakah bisa? Dan gimana sih kok bisa gitu, orang berorganisasi kuliah juga gitu, kuliah juga, dan ada juga orang kuliah organisasinya bukan cuma satu gitu, banyak organisasinya. Gimana mungkin di organisasi memang bisa mendapatkan itu atau apa gitu tuh? Iya, bicara masalah membagi waktu sebenarnya tidak ada permasalahan. Iya. Kita yang hari ini kuliah sama kita yang hari ini juga berorganisasi, bahkan mungkin juga ada sahabat-sahabat yang yang organisasinya lebih dari satu, Iya. itu tidak masalah selama dia bisa membagi waktu. Dan yang saya rasakan juga selama ini, membagi waktu itu bukan sesuatu yang ini bukan sesuatu yang menjadi permasalahan. Itu saya hari ini kuliah dan juga saya hari ini berorganisasi, bahkan menjadi ketua, dan yang saya rasakan selama ini saya bisa membagi waktu itu. Iya. Nah asalkan memang yang paling penting itu manajemen waktu dari kita sendiri itu memang harus termanage dengan baik. Iya. Kita harus paham ada hal-hal yang harus kita prioritaskan, ada hal-hal yang harus kita nomor duakan. Iya. Itu bicara masalah kampus misalkan. Nah kuliah itu kan prioritas pertama kita itu. Namun kalau misalkan kalau kita misalkan hanya kuliah, kita tidak dapat apa-apa. Iya. Betul. Itu. Mungkin kita hanya mendapatkan ilmu yang ada di kuliah, tapi ilmu yang ada di kuliah itu terbatas. Itu tidak bisa menunjang pengetahuan kita di luar pengetahuan yang ada di dalam kampus. Nah, di organisasi kita bisa mendapatkan itu semua. Nah, makanya organisasi itu bisa membackup semua kekurangan kita yang ada, semua kekurangan kita yang kita dapatkan di dalam kampus. Jadi bicara masalah membagi waktu itu tidak masalah sebenarnya Jam, selama kita bisa memanage diri kita dengan baik gitu. Iya, Yang mana misalkan ada kegiatan misalkan ada kegiatan, kita bagi aja waktu itu. Kapan kita harus datang kegiatan, kemudian kapan kita harus kuliah, kapan kita harus istirahat, dan semua itu harus kita jalani. Jangan sampai misalkan antara kuliah dan organisasi itu
bertabrakan. Iya. Itu jangan sampai bertabrakan. Harus bisa membuat bagaimana antara kuliah dan organisasi itu berjalan beriringan. Iya. Itu seperti suami istri yang baru menikah lah, kira-kira Iya. begitu. Jadi harus kita pintar bagi waktu jam. Kira-kira kalau dari saya itu. Iya. Sangat menarik sekali ya. Saya lebih tertarik dengan yang suami istri tadi itu dulu. Iya. Iya, berarti memang kalau masalah membagi waktu kembali ke orangnya lagi Iya, tentunya. betul. Tapi tentunya dengan manfaat ilmu berorganisasi tentunya dia tidak kesulitan dalam membagi waktu, saya rasa Betul. ya. Jadi orang yang berorganisasi itu lebih cenderung mudah dalam membagi waktu, saya lihat-lihat tuh. Insya Allah. Soalnya nah, jadi sahabat-sahabat jangan ragu, cari organisasi yang baik. Tentunya salah satu organisasi yang baik PMI Cabang Kutai Timur. Sahabat-sahabat bisa bergabung dengan kami tentunya, dan dengan berbagai macam manfaat organisasi yang tadi kita dengarkan, insya Allah semoga dapat membuka pemikiran sahabat-sahabat. Dan alhamdulillah sudah cukup juga mungkin Tum, karena Siap. juga sudah mengingat ada waktu sholat, sudah sampai waktu sholat. Kami ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat sekalian yang sudah mau nonton podcast ini. Tentunya dengan berbagai macam kekurangan kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk Ketua PMI Cabang Kutai Timur yang banyak sekali kesibukan tentunya. Siap. Alhamdulillah semoga kuliahnya lancar Amin, dan amin. cepat selesai tentunya Tum, dan jangan capek-capek bersama sahabat-sahabat di Kutai Siap. Timur. Ya sahabat-sahabat, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita bakal kembali di podcast yang lainnya dengan tema yang berbeda, dengan topik yang berbeda tentunya. Dalam kekurangan hari ini saya ucapkan mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Muhammad Zambuhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan.